Halo teman-teman, mari kita belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 1. Ayo membaca. Udin dan teman-teman sedang berlatih membaca denah. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa denah. Denah dilengkapi dengan tanda arah. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Apakah kamu mengetahui arti denah dan arah mata angin? Bacalah informasi berikut untuk mengetahui maksud denah dan arah mata angin. Arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Mata angin terdiri atas 8 arah. Mata angin yang menunjuk ke atas adalah U atau utara. Kemudian arah yang berlawanan dengan utara adalah S atau selatan. Kemudian di sebelah kanan adalah T atau timur. Kemudian arah yang berlawanan dengan timur adalah B atau barat. Arah di antara utara dan timur adalah TL atau timur laut. Arah di antara timur dan selatan adalah TG atau tenggara. Arah di antara selatan dan barat adalah BD atau barat daya. Arah di antara barat dan utara adalah BL atau barat laut. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat. Tangan kananmu ke arah selatan, tangan kirimu ke arah utara. Sekarang ayo berlatih. Perhatikan kembali gambar denah yang dibawa Udin dan teman-teman. Berikut ini gambar denah kelas Udin. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin. Masjid berada di sebelah titik-titik SD Nusantara. Perhatikan denah. Ini SD Nusantara. Ini masjid. Maka bisa dikatakan masjid berada di sebelah barat laut SD Nusantara. Taman bermain berada di sebelah titik-titik gereja. Perhatikan denah. Ini gereja. Ini taman bermain kenanga. Maka bisa dikatakan taman bermain berada di sebelah barat daya gereja. SD Nusantara berada di sebelah titik-titik taman bermain. Perhatikan denah. Ini taman bermain. Ini SD Nusantara. Maka bisa dikatakan SD Nusantara berada di sebelah timur taman bermain. Gereja berada di sebelah titik-titik pos ronda. Perhatikan denah. Ini pos ronda. Ini gereja. Maka bisa dikatakan gereja berada di sebelah utara pos ronda. Rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolah? Perhatikan denah. Rumah teman Udin berada tepat di seberang gereja. Maka ini adalah rumah teman Udin. Perhatikan, sekolah terletak di Jalan Kenanga. Maka jalan yang dapat dilalui oleh teman Udin dari rumahnya menuju sekolah adalah Jalan Melati, Jalan Dahlia, kemudian Jalan Kenanga. Atau bisa juga melalui Jalan Melati, Jalan Anggrek, Jalan Kenanga. Selanjutnya ayo berlatih.
Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar tabel yang dibuat Udin. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Perhatikan, diagram yang paling tinggi adalah berwarna ungu atau jalan lili. Berarti rumah yang paling banyak ada di jalan lili. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Perhatikan diagram. Warna biru adalah yang paling sedikit. Warna biru adalah jalan mawar. Maka, rumah paling sedikit terdapat di jalan mawar. Berapa banyak perbedaan rumah di jalan Kamboja dan jalan mawar? Perhatikan, jalan Kamboja adalah warna hijau. Jumlahnya 50 rumah. Sedangkan jalan mawar berwarna biru. Jumlah rumah di jalan mawar adalah 35. Maka, perbedaan rumah di jalan Kamboja dan jalan mawar adalah 50 dikurangi 35. Sama dengan 15 rumah. Berapa banyak perbedaan rumah di jalan Lili dan jalan Kamboja? Jalan Lili diwakili oleh warna ungu berjumlah 60 rumah. Jalan Kamboja berwarna hijau berjumlah 50 rumah. Maka perbedaannya 60 dikurangi 50 sama dengan 10 rumah. Berapa banyak rumah semuanya? Rumah di jalan Mawar 35 ditambah rumah di jalan Anggrek 45 ditambah rumah di jalan Kamboja 50 ditambah rumah di jalan Lili 60 sama dengan 190. Cobalah membuat diagram sesuai data berikut. Tabel berikut menyajikan data warna rumah. Rumah berwarna merah banyaknya 8. Rumah warna kuning banyaknya 6. Rumah warna hijau banyaknya 10. Rumah warna biru jumlahnya 4. Bila dibuat dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Selanjutnya ayo berkreasi. Sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model, misalkan lokasi rumah seperti gambar berikut. Mari berkarya membuat rumah-rumahan. Gunting dan tempelkan gambar sehingga membentuk sebuah rumah. Guntinglah gambar berikut. Lipat bagian yang diberi tanda garis putus-putus. Lem dan tempelkan kertas tersebut sehingga membentuk rumah. Selamat berkreasi. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.